Dah. Karena sudah lewat 15 menit. Oke. Kita upayakan untuk disiplin. Oke, kalau sudah dibuka laptopnya, silahkan connect internet yang tadi pagi ya, ITTS tang 9 tangsel strip apa tadi pagi ya? Ada di kelompok. Oh, oke. Ini lebih jelas. Strip kelas ya. Udah pulang. Ya situlah. Nah sambil nunggu yang lain mungkin bisa sambil nunggu. Pak, kalau putih nggak kelihatan, kalau diganti hitam kelihatan. Hah? Bukan. Ya. Lino. Nah ini putih ini diganti warna. Nah. Ganti hitam, tulisan putih atau kebalik. Oh gini aja, udah kelihatan ya. Udah dengan bismillah ya. Mungkin. Udah malu, nah jadi aja dah. Nah, ntar balikin lagi, bisa bongkar dan bisa pasang, repot. Ya. Ini maksudnya Bismillah. Kita akan melanjutkan. Tadi sore kita sudah mengenalkan ya, karena kita itu kemarin dapat hibah. Hanya saja memang karena alasan GPU-nya nggak bisa, jadi dipretel ke situ, dibelikan macam-macam. Terus dari sini kita punya AI lokal sendiri, kita punya N8N sendiri di sini. Terus apa itu aja ya? Hah? UI, apa lagi Pak? Pokoknya yang berbau CPP. Pokoknya AI lah. Ya, ada di sini semua. Nah, yang versi besar yang ada di servernya ID Cloud host yang kemarin diubah. hidup. Itu. Nggak kasih tahu dia. Iya kagak tahu gue. Curang deh. Punya mesin bagus curang deh. Ya buat riset lah. Kalau udah jadi baru bisa. Emang ada sendiri ada. Nah, besok ya. Nah, mungkin ini silakan nanti diinstruksi. Ini akan diajari step by step ya, yang mana intinya kira-kira kita akan membuat kayak sejenis ChatGPT atau chatbot ya, mandiri. Karena kenapa? Alasannya kenapa? Baterainya habis semua ya. Alasannya baterai habis. Oke, mungkin sambil persiapan Prof, secara PDP-nya jelasin dulu dong PDP-nya kenapa harus vokal. Yang dihilangin apa? Cek. Sederhananya mah gini, kalau kita analisa data pakai AI, terus kita ngupload filenya ke AI, dan ChatGPT dan teman-temannya yang di luar ya, ChatGPT, Grok, Gemini, itu data kita diambil nggak sama si Sono? Nggak tahu. Cara ngeceknya gampang. Oke. Cara ngeceknya gampang. Bisa. Namanya siapa? Freddy lengkap ya. Coba upload ke tulis di AI.
di ChatGPT apa? Tolong buatkan profil tentang Freddy tadi. Pasti jawabannya halu kan? Cek. Terus kita bilangin, bikin prompt kedua. Freddy adalah ini, dia punya di mana, lahirnya kapan, pernikahannya apa segala macam. Jadi tanya lagi. Tanya. Terus tanya lagi. Tolong bikin profil tentang Freddy. Dia jadi bisa jawab. Dengan chat yang baru. Iya. Besok-besoknya lagi kalau misalnya kita tanya pertanyaan yang sama. Belum tentu, tapi kadang-kadang bisa jawab juga. Kayak gue, tadinya nggak tahu orang gitu. Lama-lama dia tahu dan benar semua tuh informasinya. Jadi jangan khawatir, data kita akan diambil. Ini nggak tahu seberapa persen ya, tapi diambil. Untuk jaga-jaga supaya data kita nggak sampai bocor ke sana, kita perlu bikin supaya datanya dari sini. Nah, ini urusannya adalah perlindungan data pribadi. Udah tahu berapa dendanya kalau kita bocorin data? Tahu nggak? Kalau data pribadi bocor berapa harganya? Nggak tahu? Hah? Nggak tahu? Definisi bocor itu kayak gimana? Data kita lepas. Paling bego mah kemarin apa sih? BPJS ya, itu kan berapa? 2000 berapa sih? 23 Hah? PDNS imigrasi itu database-nya lepas tuh sampai ada di dapur ya. Tahu nggak dendanya berapa? Ada? Ada? 50 M Per orang. per instansi. Kalau per orang 5 M. Berarti kita bisa tutup Pak ya. Waktu itu undang-undangnya belum diundangkan. Jadi masih selamat tuh orang-orang itu. Ya. Waktu itu yang di 2023 dibahas kalau instansi itu nggak bisa di instansi. Iya, sekarang mereka ya begitu. Soalnya di tulisan di undang-undangnya adalah korporasi. Bajingan. Direkam loh. Oh iya, bagian itu senang banget. Ya, malah. Jadi kira-kira gitu sih. Beres ya. Jadi kita nggak mau itu terjadi, makanya ini dibikin supaya kita bikinnya lokal semua sih. Itu sih. Ya oke. Thank you Prof. Ya jadi itu alasannya kenapa kita harus punya ya paling enggak kalau izin. Jadi kemarin itu saya juga ikut menyusun buku AI. Jadi mulai ada yang seru kemarin, keamanan cyber untuk PAUD. Iya, dia mau bikin iya. Jadi dia mau bikin Bejorka baru versi PAUD ya. Keamanan cyber buat apa? Iya, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, Dignas. Jadi kalau kata-katanya kita turunkan dangkal bagi SMK. Tapi kalau kita tinggikan PAUD-nya itu jauh. Nah, tuh. Tapi oke lah. Dignas lagi ada bikin buku. Iya, baru kemarin. Selamat ya. Orang-orang Penulisnya dia, penulisnya. Oke, tapi informasi per tadi pagi sebetulnya kita ada AI. Kalau dulu kan ada domain yang bubble ya. Apa yang namanya domain bubble? Apa yang dulu kan namanya? Burst. Ya, Sekarang AI burst. ya. AI burst, tuh. Jadi tadi pagi itu yang global AI stock ya, mulai dari Nasdaq, Nvidia, Palantir, Reddit, Amazon meledak. Tadi pagi. Ya, 730 billion US dollar. Lah. Ya kira-kira gitulah. Nah, jadi kalau ber AI untuk di Gemini dan lain-lain, ya
jangan vulgar ya. Ya kadang-kadang kita kan ada yang Gemini, yang ada prompt untuk ganti wajah macam-macam. Iya. Kayak prompt versi lu. saya ngambilnya dari internet. Kalau yang ngikutin IG, TikTok macam-macam ada profesi muda ya, bagus. Oke, nah Paul mungkin ayo dimulai biar nggak terlalu malu. Oke, setelah Linux install apa yang pertama Pak? Baik, setelah tadi kita mencoba merakit servernya untuk AI, tentunya kita akan memasukkan isinya seperti yang kita ketahui tadi. Sebenarnya untuk ChatGPT ada banyak jenisnya. Tadi ada LLM Studio, ada saya lupa lagi. Tapi yang saya pernah coba itu yang Olama sama LLM.cpp itu kalau nggak salah saya tulis nanti di akhir saya akan coba praktekkan. Nah, untuk LLM Olama itu sendiri sebenarnya untuk installnya sangat mudah. Nah, di sini kita ke websitenya Olama. Nah, biasanya ke sini olama.com. Nah, di sini udah ada tulisannya for macOS, Windows dan Linux. Nah, masuk ke GitHub. Jadi jawabannya pakai solo. Terus kamu Pelan-pelan. Kalau ranginya kalau. Oke. Ini kebiasaan hacker kalau rangin cepet banget. Jadi ke Olama, terus di Olama search doc. Nah, di sini ada dokumentasinya, sebenarnya sudah banyak. Ini dokumentasinya. Kemudian search quick start. Nah, di sini ada pilihannya untuk menginstal. Sini ada coba klik. Nah, klik di dokumen. Jadi di quick start, kemudian download lama. Nah, di sini ada pilihannya, ada macOS, ada Linux, ada Windows. Belakang kelihatan nggak Pak? Yang belakang kelihatan ya? Nah, tergantung dari OS masing-masing. Contoh, saya pakai contohnya. Nah, di sini cukup mudah. Sebenarnya ketika kita pilih Linux, ada Green. Kontrol plus. Buahin. Nih. di sini kalau kita pakai Linux cukup ada linknya. Terus SSL atau TPS olama.com install PSH. Nah, ini untuk yang Linux. Nah, untuk yang macOS ini cuma saya klik. Belum pernah install ya sendiri. Untuk yang Windows, klik Windows, kemudian coba klik lagi. Itu mau berapa? Oh, itu udah bentuknya VXC ya? Begitu Pak. Tapi saya belum pernah nyoba. Saya langsung klik aja ya Pak ya. Ya, ke Linux aja. Yang belum Linux Yang belum selamat pakai tinggal. Linux, abis ini install Linux aja ya. Nah, kita masuk ke Linux-nya. Ini Ya. sebenarnya mau pesan tinggal Jadi Paul ini kalau bisa bagus nih Paul. Apalagi kalau jadi buku Pak. Nah, ini tadi udah tadi link tadi tinggal di copy di Google FSL HTTPS install bisa. Coba saya install di Ini waktu Urutannya. saya kerjain. ini Urutannya. kapan waktu jalannya ya? Ya, urutannya. Coba Oke. saya simulasikan di server yang ini tadi. Jadi Gedein Paul. kecilan. Wih, di MacBook Pro man. Kaya nih orang. Oh, ini SSH. Gue
pikir install di Facebook. Itu bukannya 66 tadi, 66. Oh iya. Bukan 66. Bojo sampai ingat coba. Oh, oke. Clear layar, clear. Tulis clear. Nah, di sini karena saya ngeremot yang tadi saya bilang, saya sih sebenarnya belum pernah install di, meskipun saya pakai MacBook, saya belum pernah install di sini sendiri. Jadi saya pakai yang Linux. Nah, di sini untuk mengaksesnya, yang tadi saya bilang minimal untuk bisa OpenAI atau apa minimal tahu jaringan atau SSH. Kalau remote di sini kan ada SSH min P22 adalah port, kemudian itu adalah username si Linux, kemudian IP-nya itu IP si ininya tadi sudah dicek. Nah, masuk ke dalam tampilan Linux-nya. Clear layar, clear. Klik warna biar paling atas ya. Nah, di sini Zoom in lagi nggak? Zoom in lagi. oke. Minjem pulang doang. Kalau ini matanya udah ngantungan. Nah, di sini langsung yang tadi saya bilang udah langsung masuk ke dalam server yang tadi dipakai. Nah, karena ingatan saya kurang begitu tajam, jadi saya masuk dari dokumentasi. Maksudnya apa? Kurang ingatan atau gimana? Nah, di sini kita Gede lagi mau. Gede lagi. Ini kerja protes semua. nah hasil yang tadi ini di copy cek Iya, kalau aku lihat di paste gitu kan. di Sudah. Gue aja ingat. Iya. Kalau benar, berarti kalau kita jual boot kan kalau misalnya pakai itu kalau pakai BIOS Nah, nanti kalau saya ini ada aja sebenarnya. Tapi kalau kita tadi di awal install masuk di password, masuknya di user open API-nya. Tapi kita keluar ini kan lagi, harus di tinggal otomatis di sini. praktis di sini. Udah kita langsung masuk sana. Nah, jadi tinggal Lamaran tahu. Kontrol shift C apa? Di Mac apa tuh? jadi Word install tadi itu udah ada, udah diinstal malah nggak jalan. Oh iya, jangan. Nah, Jadi cuma gini doang installnya udah selesai. kurang lebih seperti ini. Ini nggak pernah di enter ya? Rusak pernah saya coba rusak waktu webinar. Jangan dikerjain nanti. Gagal. Nah, kurang lebih nanti loadingnya kayak gini. Training out, all version, installing lama, ini buat nanti end user dan lain sebagainya keluar. Sampai terakhir NVIDIA GPU install. Ya, Ini udah nggak install nih? belum Pak, belum. Oh, belum? Belum. Nanti ada ini sendiri. Nah, nanti ketika di enter, ini langsung install otomatis. Nah, itu sebenarnya installnya cukup mudah. Nah, selanjutnya kita memastikan bahwa lama itu jalan atau enggak. Ini cek, terus memastikan Kalau di enter nggak apa-apa ya. Kalau nggak, di enter paling rusak doang. bisa ulang lagi. Nah, berarti di sini Udah jalan. servernya itu udah jalan di 127.0.0.2.11.434 di portnya. Cuman poinnya intinya tuh port 11434 yang penting. Itu API. API-nya si Olama. Jadi nanti kita bisa bikin aplikasi pakai web segala macam buat ngomong ke Olama, API-nya di 11434. Gitu ya. Ya. Kemudian untuk download, nah untuk downloadnya, nah tadi kalau tadi itu Olama itu adalah aplikasinya, itu kan belum ada apa-apanya, belum ada otaknya lah. Ibaratnya kalau orang baru ada akar tapi belum ada isinya, Belum ada modelnya. belum ada modelnya. Nah, untuk nyari modelnya kita lihat di sini, model, kemudian cari di model. Atas. Itu mah download tuh lagi. Nah, model. Nah
ini modelnya. Nah, di sini tadi sempat dibahas juga. Di sini ada beberapa model. Ini adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan ya Pak. Ada yang dari Google, ada yang dari DeepSeek, ada yang dari Microsoft, Alibaba. Kiwet tuh Alibaba. Alibaba. Nah, ada DeepSeek, ada. Oh itu ada sorry atas itu. Itu Gemini. Oh sama dengan Gemini Pro. DeepSeek. Ini contohnya. Jadi kalau di awal biasanya membingungkan. Biar cepat kita ke keyword yang keyword yang salah maksudnya Gema 3. Dari Gema. Nah Gema 3 yang 27M aja ya. Ya. Coba download Gema 3 27M ya. Nah, di sini ketika 270M. Gema, kopi ada ininya. Jangan yang latest loh ya. Oh. Yang beta. Nah ini nih, tinggal kopi. Biar cepat. Kopi, kemudian pilih. Nah ini tadi di sini contohnya. Yang dulu Gema 27B yang ini berbahaya. Di sini lamaran. Lamaran ya. Tapi lamarannya doang. Lamaran. Fasih. Ini tinggal di copy, jadi belakangnya kita ambil ininya. Jadi lamaran kalau mau pilih 270, 270 kalau 1B, 4B ini tinggal ganti belakangnya. Oke. Ini Oke Pak Aul, sebelum jauh Pak Aul. Ini enter aja biar download biar bisa ngomong. Oke. Nah, udah. Oke, saya ada pertanyaan Pak Aul. Selama ini balik ke model Pak Aul. Balik ke model. Oke. Model. Balik ke jenis model tadi Pak. Baik. Satu lagi. Nah, ini kan banyak nih Pak Aul. ya. Mulai dari OSS, Win 3 terus turun bawah, DeepSeek, Win 3, Gema. Pengalaman Pak Aul supaya teman-teman punya POV yang sama. Kenapa terus tiba-tiba Pak Aul install Gema? Apa alasannya? Itu orang yang nyuruh tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada banyak jenisnya tuh. Ya. Jadi kata kuncinya kalau coder ini berarti kalau pengalaman saya lebih kepada model yang buat coding. Oke. Kalau kita hanya kebutuhannya buat bikin pemrograman, bikin software, bikin apa? Paling cocok ini. Coder. Oke. Terus di sini ada tandanya lagi PL kalau nggak salah. Tadi ada PL Atas. PL tadi ada kalau nggak salah. Ada di atas. Kita Nah, PL, berarti PL ini visual intinya. Jadi kalau kita ngirim foto, dikirim ke ChatGPT tuh, jadi itu bisa ngebaca gambar. Jadi si ChatGPT-nya si modelnya kita. Jadi kalau kita ngirim foto ini lagi ngapain? Cuma ngirim foto itu pakai model yang PL bisa. Nah, kalau ternyata kita kebutuhannya cuma chatting, kayak nggak ngirim gambar dan lain-lain, itu biasanya yang umum. Cuma yang bedanya itu aja sebenarnya. Oh. Jadi PL, coder, terus ada lagi kalau kita cari buat kebutuhan hacking contohnya cyber. Nah saya cari cyber security gitu. Untuk hacking atau apa sebenarnya ada model-modelnya. Tergantung kita kebutuhannya mau di mana. Oh, rating kayak cyber rate. Nah, ini hacking. Oh, hacking. jadi kalau kita ada di mana di ada Ada yang tiba-tiba jualan di maju. nah seperti itu. Jadi model yang pertama tadi tandanya PL itu buat multimodal kalau nggak salah. Nah di sini kan ada keterangannya tuh, ada keyword. Terus kenapa tadi pilih Gema bukan keyword, bukan yang lain, bukan DeepSeek? Kalau pengalaman saya yang pernah coba itu, kalau kita nanyanya bahasa Indonesia atau apalagi bahasa Sunda gitu, Bahasa Sunda. dijawabnya tapi bahasa Inggris, yang nggak ngerti. Yang lain. Yang lain. Nah kalau yang Gema, kalau yang lama itu kalau ketika kita nanya pakai bahasa Indonesia, menjawabnya pakai bahasa Indonesia. Tapi ada kalanya kalau kita pakai yang mana saya pernah coba itu yang lama 3 atau lama berapa gitu, saya lupa lagi. Saya kan pernah coba-coba model-modelnya ada. Ketika kita nanya bahasa Indonesia, dijawabnya nggak pakai bahasa Inggris, gitu. Si untuk bahasa Inggris, ada bahasa Cina. Bahasa Cina, benar. Nah kalau yang Gema tadi mungkin kalau juga udah pernah coba, atau yang Gwen
itu dilatihkan pakai bahasa multi language atau bahasa Indonesia. Terus pernah saya juga cari di sini yang buatan Indonesia itu buat Gojek ya. Hah? Ada yang buatan Indonesia. Apalagi Google Case bukan? Oh, punya anak-anak itu tuh Indonesia. Nah, yang Indonesia saya lupa lagi di sini. Tidak ada sebenarnya. Sahabat AI. Komodo C. Gue cari sahabat AI. Atau mau bikin sendiri juga bisa ya. Bikin sendiri modelnya. Nah, ya sumpah kalau nggak salah. Sumpah tuh. Ini juga kan dasarnya itu kalau kita lihat sahabat AI ini, nah dia itu nggak benar-benar Bukan tuning, lama 3. bukan benar-benar tuning, tapi dia pakai core-nya lama 3 dimodif lagi pakai bahasa apa gitu. Nanti tinggal dicek ya itu bisa bahasanya apa aja. Dilatihnya. Nah, di sini Oh, kan ada yang Sundanese. Oh. Ini English, Indonesia, Japanese, Sundanese. Wah, ini. Yo, kayaknya bahasa Sunda ya. Ya, bahasa Minang ada di sini yang bahasa Minang. Nah, jadi kayak yang dibuat oleh Gojek, Tokopedia ini kan kalau kita lihat bahasa Singapura, dia ini udah support bahasa Jawa, Indonesia, Inggris sudah. Tapi saya udah pernah dicoba, masih nggak coba. Oke. Pernah dicoba. Oke, baik Pak Ul. Jadi POV-nya sama ya. Setelah install Olama, kita install model. Tahu fungsinya dulu, ya. Ya, betul. Setelah tahu fungsinya, jangan sampai karena bisa jadi AI-nya goblok betulan. Ya, benar. Karena salah install modelnya. Ya. Oke, lanjut Pak Ul. Oke, tadi ini udah diinstal, langsung bisa ditanya softwarenya. Itu tanya promnya itu udah kasih tahu tuh. Itu promnya buat tanya dia. Ini kalau udah keluar prom kayak gini bisa ditanya. Tapi nanyanya nggak pakai grafik, pakai command line. Nah, jadi di form awalnya itu yang kayak gini ketika di download itu kan Olama kan Gemma 3270 itu koneksinya ke download. Jadi pertama-tama itu kita harus ada koneksi internet dulu untuk mendownload si Gemma-nya. Nah, kalau untuk selanjutnya tinggal dipanggil. Coba Tapi terminalnya Siapa rektor ITTS gitu? siapa presiden Indonesia? Robi Sujokojo. Jadi bedanya yang bagus atau yang jelek, bedanya ketika kita ditanya siapa presiden Indonesia, jawabannya adalah Robi Sujokojo. Ini pakai model yang 270 MB. Oh iya. Ini modelnya 290 megabyte sih. Kecil makanya cepat ya. Tapi belum. Contoh. Terus Nah, model ini oke buat bikin kalimat. Oh iya ada. Tapi pengetahuannya dia bodoh. Buat bikin kalimat oke. Jadi saya biasanya pakai kayak gini ya. Saya punya teks yang saya pengen bikin kalimatnya, saya akan dikirim ke sini, dia suruh bikin kalimat. Coba tulis di notepad dulu ya. Bikin notepad dulu, notepad. Bikin prompt. Bukan notepad. Notepad. Oh ini mah gitu ya. Kita bikin prompt baru misalnya. Tolong buat Andorita tentang IT Camp. Semua lalu. Kamu masih ke 2025. Ngupdate Steam aja nggak susah-susah. Oke, enter 2025. Enter. Poinnya apa aja tulis? Misalnya jumlah peserta 100. 100. Enter. Selama 2 hari tanggal. Enter lagi. Tanggal 89 September. September lagi November enter topik AI enter gitu aja. Jadi kita masukin poin-poinnya kita supaya jadi berita ya itu percobaan. Coba segini dulu lah. Ini kan nggak bagus, ini kan bukan berita, ini masih poin. Oke, boleh masuk di sini. Nih. Tuh, jadi bagus. Tapi ini rada halu ya.
Kalau mau dibikin tidak halu, beritanya harus ikutin poin yang saya masukin, jangan arang. Mulai gitu. Tapi dia bikin kalimat jadi. Bagusnya AI buat bikin kalimat asli. Kalau yang kayak gini nih buat bikin kalimat. Tapi bukan cari informasi. Bukan, jangan cari informasi. Dia kan ini halusinasi sebenarnya, kan ada pameran festival lah, lapangan keamanan, malah penipuannya jelas-jelasnya. Tapi kalimatnya oke, tapi nipu dia. Nah itu nggak boleh. Jadi caranya harus buat berita hanya poin ini, jangan halusinasi. Tulis jangan halusinasi, dia mulai nggak halu. Jadi kita kasih perintah, jangan ngarang gitu. Udah. Tapi kan kalimatnya keren banget tuh kan. Ketika belajar meninggalkan pulau sepatuan dengan para ahli bidang seni musik teknologi, wah musik apa di sini? Itu kira-kira. Jadi kalimat udah oke. Gema 3 270B dari sisi kalimat oke. Nah kita harus kontrol supaya beritanya tulisannya dibikin nggak halusinasi. Kita yang kontrol. Jangan ngarepin dia yang kontrol, dia bego. Sok lanjut. Kalau untuk install cukup mudah sebenarnya tadi. Biasanya kalau udah install itu nggak cukup sampai di situ biasanya. Kadang ketika kita sebetulnya server, gimana caranya biar nyala, kayak gitu. Sebenarnya udah saya dokumentasikan kalau di Linux. Itu kan nyalain menunya, kemudian enable lamanya. Jadi setiap server dimatikan, otomatis nyala. Gitu. Ini kendala-kendala. Coba digedein lagi, ini gedein, kontrol plus. Udah Paul. Belum. Ini kebaca dari belakang ya. Jadi kalau kita pengen supaya kalau lamanya mati nyala lagi, pakai sistem CTL Diamond Reload. Itu supaya kalau dia mati nyala otomatis lagi. Yang bawahnya adalah lama enable, artinya pas mesinnya mati nyala, lama langsung nyala otomatis. Tuh. IP. Ya, seperti itu. Jadi kadang yang kayak gini untuk bagi pemula itu membingungkan gitu. Kan kembali sudah diinstal, kok tiba-tiba pas matiin dan nyala-nyala gitu. Biasanya servisnya kurang diotomatiskan. Nah, terus di sini contoh yang aktif di sini. Sebenarnya itu lebih kepada Linux ya, Pak ya. Jadi Itu ya, lama terus dicek lagi di sini. coba nih pas lagi. Lama itu jalan di belakang layar. Ini saya salah gitu. Ini masih mati sih. Wait, baik. Flash baik. Wait. Oh baik. Clear. Wah lu mah kasihan orang-orang ini, clear dulu lah ya. Nah kita bisa lihat ada kata lama. Oke, jadi dicek ketika udah diinstal kenapa nggak jalan, maka kalau di Linux ini dicek dulu yang namanya lama keluar lah nanti. Oh ternyata lama jalan di sekian gitu, terus patrolnya apa gitu. Jadi intinya ini perintah-perintah Linux yang gampang, tapi kadang kalau masih pemula, saya kan benar-benar blank dari awal, jadi saya dokumentasikan itu. Kemudian contohnya lagi sebelum nanti masuk ke web UI, kemudian di sini ada settingnya lagi. Kadang ketika udah diapa-apain, kadang nggak jalan, ternyata kita harus bikin environment-nya. Ini baru yang yang biasa biasa. Nah ini mau install over ke UI, masih ya? Apa? Ada? Hasil akhir dulu lah. Ini buat Olama ya, tapi Olama ini kan pemain lain, tidak manusiawi. Ini mau dikasih lihat Open Web UI. Open Web UI-nya. Tapi di sini tadi kan sudah dipastikan nyala, ID-nya berapa, dan buka di Nah ini Open Web UI-nya. ID-nya sama 192.168.663.
30, portnya 3.000. Ya. Jadi kalau yang tadi saya praktekkan itu pakai yang biasa, sebenarnya ada yang pakai doper juga buat instamnya. Terus yang tadi ketika kita dilatih sebenarnya untuk tampilkan ini ada yang namanya Open Webify. Open Webify sebenarnya nanti saya ada dokumentasinya cara instalasi seperti apa. Kita kasih demo dulu jalannya. Oh, demo. Kalau langsung instalasi pasti mabuk. Udah mau jam 8. Nah, OpenWebUI sama kayak tadi sebenarnya cuma tampilannya sini seperti ChatGPT. Ini kita bisa pilih. Oh, sini karena saya tadi udah bikin pelamaran, kemudian ada Gema 12B, ada Gema 13, lama 318B, kemudian nama 32, Lava dan lain-lainnya udah saya install. Nah, kalau kita menggunakan OpenWebUI kita bisa pilih yang pas itu model yang mana? Emang rencananya pengen gua sini. Jadi kita bisa pilih model ya. Jadi modelnya harus install dulu kan, di pull dulu. Model udah di pull. Kita coba dua model. Hasilnya mana? Sini pakai Gema yang kecil tadi ya 270 ada. Itu yang itu nah. Jadi model kita sampai model door. Outdoornya seperti apa? Tanya Bapak. Ada yang masih pertanyaan nggak? Lenovo itu hasilnya aktif setelah keluar dari pabrik ke ada Nah, pertanyaan ini ya buat prom dulu prom. ini ada pas aktif. Nggak ada. Dia pengen nanya beneran soalnya. Kalau nggak pertanyaan beneran kita masukin prom dah. Coba nanyanya mau apa? Antara model itu saya combine. Tuh, kayak gitu. Antara dua model ada dua model lama bisa dikombin nggak? Tulis. Jadi kita bikin pakai prom dulu ya. Bisa tidak dua model ini hasilnya dikombin jadi satu? Apakah hasil dari dua model apa tadi lama 3.1.28 bit sama Gema 3270M bisa dikombin jadi satu. Kalau saya kombinnya manual, Ya, bisa dikombin manual. Di paragraf nggak berani bisa. tiduran. Nah ini dia keluar Menjadi kelantar tuh. Sebenarnya jawabannya ini itu yang bawaan lama 31 jawabannya itu yang jawaban gimana? Ini bedanya jawaban antara yang 8B sama 270M. Yang 8B panjang banget, yang 270M cuma satu kalimat. Yes. Yang satu lagi panjang lebar. Terus kalau kita milih model kan yang namanya AI itu pakai GPU ya. Berarti kita harus memonitoring. Cara memonitoringnya kayak gimana? Oh, ada Nah, monitoring di sini saya sudah kan, jadi ketika tadi kita ngetik apa itu model aslinya kalau di task manager atau prosesornya tinggi, maka cek apakah jalan GPU-nya udah mentok sampai di mana, ini udah Nvidia biasanya. Nah, di sini sebenarnya tadi yang Pak Prof bilang, apakah Nvidia-nya udah di start belum, dari sama dulu, udah clocknya udah sampai bawah, nanti baru kalau udah berhasil baru bisa muncul ini ya. Saya coba sambil dibandingkan, saya tanya sebelahnya, terus saya lihat monitornya. tadi banget coba dia kasih tutorial. Kemudian masuk ke sini. Dia di bahan. Cariannya kecil, bukan. Cariannya kecil. Digede lagi ya biasa. Ada jarang banget. Bisa cariannya gede lagi. Jadi kecil jadi gede lagi. Ada Cariannya. Dia tuh ada sebelah kiri tuh boleh. Digeser maksudnya. Geser. Nah, biar satu layar gimana? Oh, sorry Pak, tadi mah buat cek mastiin drivernya udah terpasang atau enggak, mungkin di hasil. Nah, saya yang sebelumnya lagi.
Jadi untuk terbaca di sini udah ada tulisannya, udah terinstall atau belum GPU-nya. Biasanya kalau belum terinstall kelihatan namanya lognya. Jadi pastikan kalau kita pakai GPU pakai Nvidia, contohnya pastikan ini dulu terbaca. Kalau belum terbaca di install dulu. Nah kalau ini berarti server kita udah siap pakai GPU. Nah sekarang monitornya ini di yang berbayar. Watch. Pakai watch itu. Yang berbayar Kayaknya watch. ada. Nggak ada tuh screen yang buat belum tulis. Pakai watch. Oh. Oh ini. Digedein. Nah, full screen. Udah. Sekarang kasih beban. Kasih kuri. Ada. Channel siapa? Ada pertanyaan lagi? Mau ngasih tanya apa? Berarti tadi channel YouTube harus sumber kelas ya. Kelas ini. Ya. Tadi itu kan dikatakan kalau punya partai itu kan masih ada. Kemudian ternyata berarti drivernya saya udah masuk tuh. Ini kan orang dengan driver sebelumnya udah tahu. Pindahin dari CPU ke GPU mah. Oh pindahin. Ya. biasanya otomatis sih Pak. Kalau otomatis. Otomatis ngetek. Jadi pertama itu ketika dia install, kalau nggak ada GPU-nya otomatis dia pakai CPU. Tapi kalau udah diinstal ini dia otomatis pindah ya. Gitu Pak. Tapi kalau open web UI ada setting-settingnya lagi dia baca. Aku ngapain kuda dulu. Bisa kalau pakai komen gitu otomatis ke. Nah kalau sekarang kan itu lagi prosesnya tuh. Berarti di sini kondisinya 12 GB ini udah kebaca lagi kepake 9 GB. Kita coba lagi di ininya di komennya dulu. Sekarang udah lama aku menonton. Tapi kalau kita install GPU, drivernya nggak kita install, dia pakai CPU. Otomatis biasanya. Jadi kudanya harus, kalau ini Nvidia ya, jadi harus pakai kuda. Kuda harus install dulu, kalau nggak dia nggak akan pakai GPU. Iya. Oke, harus install Nvidia. Kudanya harus install. Coba lihat. Nah tadi saya lagi ngasih prompt itu otomatis tuh yang biru tuh ke atas biasanya kalau mentok restart kalau misalnya. Nah ini langsung ke atas yang biru kan jika dia ini udah hampir mentok pakainya. Mas warnanya nggak ada yang gelap ya? Susah saya ini. Warnanya nggak ada yang gelap. Susah gelapinnya dia. Jadi susah. Nggak tahu cara gelapin. Nah ini kelihatan grafiknya. Ini berarti kan memorinya tuh harus 10. Ini bisa habis ya. Kurang lebih dari 12 ini lagi berproses. Ini kan daftar dan tiba-tiba naik. Kita lihat hasil dari ininya. Nah kalau yang buat 70 tadi cuma sederhana membuatnya. Nah ini buatkan tadi saya program login. Nah ini import. Tadi kan momennya saya ngomongnya HTML kalau misalnya. Yang membuatnya pakai kaitan. Pakai kaitan. Kalau yang tadi yang lama 8D dia benar pakai HTML. Yang buatnya. Kalau ada berbayarnya, Ini contohnya. Terus kalau lihat lagi bintangnya dari monitoring, kemudian ini model contoh. Nah ini yang tadi dicoba. Ini beberapa kemudian mulai yang sudah terinstall. Nah kalau yang lewat komen ini pakai analis. Tapi kalau udah pakai Open Web UI, udah dicek itu saya pakai ini. Lagi.
Nah, kurang lebih ini adalah model yang sudah pernah saya download. Jadi ketika tadi kita pilih pengampanan, tadi kalau kita belum pernah download, dia otomatis download, kalau udah dia langsung masuk. Contohnya gini, lamaran tema 3270 karena tadi udah pernah di download, otomatis langsung namanya. Nah, begitupun kalau kita mau pakai lagi, lamaran bisa di ininya kita pakai yang when, kemudian ini 63, kemudian udah agak lama karena kalau tadi 270 kita langsung keluar, kalau yang 63 lebih seperti dari agak loading dulu. Ini udah keluar berapa? Hah? Siapa presiden Indonesia? Nah, kalau yang ini mungkin udah benar, itu yang 63 Widodo menjabat sebagai Ini latestnya 6 giga. Latest 6 giga. Saya Mana? Oh, oke. Oke. Internet. Terus Coba cek siapa orang Webobo. Aku tahu dia begitu. Biasanya begitu. Politikus yang menyapa jadi adik keren gua menteri, lu pada hormat sama menteri ya. Oh, gubernur DKI lagi. Wih, mantap. Ini kalau pengen menghibur diri harus gitu caranya. itu nanti kita aktif aja ya. Saya sambil menemukan yang sudah saya buat. Di sini checkboard. Jadi kadang tadi kan saya 3000, di sini tadi 1134. Kenapa tadi pas dipanggil di atas munculnya 3000? Nah, itu berarti yang diakseskan yang lokal apa? Bukan 1134 nya API-nya. Oh, API-nya. 3000 mah API. Lain aplikasi. Nah, ini nih 234. Nah, ini baru masuk ke instalasinya. Nah, instalasi OpenWeb UI tadi tahapannya kan tadi urutannya install dulu port itunya, defaultnya pakai komen. Nah, untuk masuk ke OpenWeb UI-nya, nah karena ini biasanya pakai Python, nah saya buat environment dulu, jadi pakai Python 3 min-m, namanya apa? Ini environment-nya, kemudian dinamain ini bebas. Nah, setelah itu masuk ke ini. Jadi environment ini fungsinya agar library Python yang akan kita install dan bentrok sama bawaan yang Linux-nya. Jadi nanti terisolasi di environment OpenWeb UI. Kadang kalau kita langsung OpenWeb UI-nya diinstal untuk masuk ke sini, punya gampang, pip install OpenWeb UI, itu kadang nggak jalan. Kadang bentrok si seri versinya, versi Python-nya. Makanya ini dibuat environment baru. Contoh kayak gini. Nah, ini Python 3 min-m, ininya pen, ini bebas. Jadi gunanya untuk mengisolasi Python-nya. Nanti kalau ada library versi apapun hanya di environment ini. Berarti nah, udah kayak gini keluar, biasanya masuk ke environment-nya.
bisa bikinin ini nggak? Nah, kalau udah masuk di sini, source open web tadi yang udah dibuat, kemudian bin aktifasi. Jadi masuk di sini tandanya kita udah masuk di environment itemnya. Jadi kalau udah di sini kita tinggal install kebutuhannya. Nah, kadang tadi kan kita install di sini itu buat install, buat install NVIDIA SMI, kemudian driver dan lain-lain, kadang suka bentrok, makanya kita buat environment baru. Di sini control copy. Nah, untuk OpenWebUI sendiri sebenarnya ada di GitHub, itu ada dokumentasi tersendiri. Nah, yang tadi saya install di sini tampilan mirip security, ini juga update beberapa. Ini kan ada yang 2 minggu lalu itu. Ini update dari 2 hari yang lalu. Biasanya kalau yang saya ikutin, biasanya dia ini ikutin berdasarkan sertifikat ini. Kalau awal-awal ketika kita ngetik ini nih versi berapa gitu, yaitu nggak ada ininya nih, apakah saya bisa menggunakan awal-awal. Sekarang pas saya update udah ada sugesnya. Kalau awal-awal kelebihannya nggak ada. Ini terus tadi, nah ini download, proses download yang tadi komennya aku pasti nah di sini kan install ini buat jalan nah ini videonya tuh. Jadi install meskipun tadi kita udah install di awal-awal, karena tadi bikin baru, ini apanya belum ada drivernya. Jadi kita visualisasi. Beres. Oke, next saja dari pertanyaan. Kemudian di sini cek OpenWebUI, kemudian dicek lebih pada linknya. Nah, di sini untuk menggabungkan biasanya ada kendala. Jadi mengkonekkan antara kolama dengan tampilannya dengan OpenWebUI-nya biasanya di setting di sininya. Kadang ketika saya install OpenWebUI ini modelnya nggak kebaca. Nah, model ini nggak kebaca, sering. Nah, ini tuh nggak kebaca. Di sini buat konekannya, kemudian ini install WebUI pakai Docker. Ini pakai Docker, kemudian ini lama, kemudian itu seperti itu. Jadi tadi urutannya install lamanya, udah lama, kemudian install modelnya, itu bisa langsung dipakai. Nah, kalau ingin ada tampilan itu iPad-nya pakai OpenWebUI. Nah, kalau bawah ini sih lebih pada intro. Track udah dikasih lihat belum? Belum. Kita kasih lihat track ya. Jadi kalau ini kan ada LLM, ada model. Kalau kita nanya, informasi yang dia keluarin adalah informasi yang ada dari model tadi. Yang masalah modelnya kan yang bikin orang lain. Informasinya ya punya orang lain tadi. Kalau kita punya informasi sendiri yang nggak kita masukin,
belum ada di situ sebetulnya. Gimana caranya masukin informasi punya kita ke dalam situ? Oke. Ini salah satu alternatifnya adalah modelnya kita modifikasi dengan memasukkan informasi yang kita punya ke dalam model, tapi itu tewas karena terlalu banyak tuh. Karena kita namanya fine tuning si model, butuh GPU kenceng buat masukin pengetahuan kita ke dalam model. Supaya rada enteng buat kita kalau pakai GPU, kita makanya RAG. RAG adalah Retrieval Augmented Generation. Retrieval Augmented Generation. Jadi dia akan membuat generate prompt. Di augment dari prompt yang ada, dari prompt dari user, di augment itu ditambahin sama informasi tambahan yang dia retrieve, dia ambil dari dokumen yang kita upload. Itu RAG ya. Di mana cara membuat upload dokumennya? Putar masukin ke OpenWeb UI. Oke. Nah ini OpenWeb UI-nya. Ini menu yang tadi. Pengetahuan tambahannya ada di sebelah kiri, ada tulisan udah boleh nggak? Oh lu lagi bikin source code. Udah beres ya? Udah, ini source code apa nih? Sama nggak hasilnya? Beda ya? Oh, si demo belum jadi. Udah, ini Ctrl plus. Oke, new chat aja biar bersih sebelah kanannya. Ini, boleh, tutup aja. Itu di sebelah kiri ada tulisan new chat, search note sama workspace. Apa pengetahuan tambahan yang punya kita dimasukinnya ke workspace. Bentar, workspace bisa diklik nggak? Nah itu di atas ada tulisan model, ada knowledge, sebelahnya lagi apa? Kanannya lagi prompt, ada lagi tools. Oke, untuk nambahin pengetahuan tambahan masuknya knowledge, klik knowledge sudah. Di sini kebetulan sudah ada dua knowledge, ada undang-undang sama ITTS. Oke, diklik salah satu lah. ITTS, di sini ada beberapa dokumen tentang ITTS. Kalau kita pengen bikin knowledge sendiri, masuk ke knowledge lagi, new knowledge, terus kita masukin knowledge tentang apa? Gitu ya. Formatnya bisa apa aja ya? Formatnya bisa teks, bisa saya seringnya PDF ya. Tapi harusnya bisa teks itu bisa naik. Jadi formatnya teks. Saya biasanya PDF dimasukin sana. Terus kita harus create dulu knowledge-nya, harus kita definisiin ini knowledge tentang apa. Dikasih tahu lagi ini tentang apa? Itu. Jangan tentang itu. Judulnya naon? Misalnya AI lah. AI. Di bawahnya tulisan ini knowledge tentang AI. Ini tulisan panjangnya ada di bawahnya. Terus kita ini knowledge tentang AI, create knowledge. Nah itu ada nah ini add content. Kalau di add content kita upload file-file dokumen yang kita punya ke dalam sini. Gitu ya. Jadi misalnya ini yang lagi mau saya bikin, saya pengen bikin AI buat sekolah. Nanti misalnya nulisnya biologi, matematik, IPS, atau buku-buku yang dari Dinas, saya masukin ke sini. Gimana caranya kita supaya bikin prompt nanya ke knowledge tertentu, masuk lagi ke new chat, masuk ke new chat, oke, kontrol minus ini terlalu gede. So, itu ada prompt di bawah kan ya. Sekarang dikasih tanda pagar bawahnya, kasih pagar, dia langsung nanya mau knowledge mana yang mau kita tempelin ke prompt yang kita masukin. Misalnya kita lu mah langsung ketik aja, lu mah pagar lah, pagar. Pilih dulu knowledge-nya, dipilih. Misalnya kita mau tentang ITTS, klik.
TTS. Nah, nanti akan jawabannya sesuai dengan dokumen yang ada di knowledge TTS saja. Dia nggak akan nyari kemana-mana lagi. Tuh, jadi knowledge-nya spesifik tentang yang kita upload. Tapi konsekuensi dari sini adalah kita harus nyapin semua dokumen yang terkait knowledge itu dan diupload. Diupload itu dia akan factoring ya. Jadi dia akan jadi gini. Komputer itu bodoh. Dia hitung angka. Dia nggak bisa ngitung kata-kata sebetulnya. Jadi caranya gimana supaya kata-kata jadi angka? Dia akan bikin tabel. Kata ini angkanya berapa? Misalnya Ono 1, Aulia 2, ITTS 3 dan seterusnya. Nanti dimasukin. Ini ada dokumen. Oke. Kata-kata ini dimasukin semua berbentuk angka. Nanti dia hitungnya itu angkanya sih. Nah, proses merubah dari PDF jadi angka tadi lama. Pas di enter, kalau kita masukin dokumennya banyak, enter. Kalau saya pakai CPU nggak pakai GPU, kadang-kadang semalam tuh enter, semalam baru jadi database-nya. Gitu. Jadi kuncinya dari sini sih sebetulnya di ranking. Jadi kalau kita pengen bikin database buat sekolah, buat kampus, yang ini. Jadi mainnya di sini. Oh. Sip. Ada pertanyaan? Aman? So. Oh nggak nanya, kira mau nanya udah kan? Oh mau nanya beneran? Kira nggak nanya. Ini mikrofon. Kalau kan combine antara AI itu kan masing-masing modul itu kan jauh masing-masing. Iya kan? Ya, pengennya jadi satu. Kita pengennya jawabnya yang dua itu satu bisa nggak? Kalau gua ngerjainnya manual sih sebetulnya. Lu mau jawab atau gue jawab? Kurang dulu. Kalau saya kerjanya manual. Coba pakai 2 model lagi. Tapi main notepad ya, pakai notepad. 2 model dimasukin. Model yang enteng-enteng aja, jangan gede-gede lama nunggunya males. Modelnya kecil-kecil udah ya. Itu di yang latest ada yang lebih kecil yang 1 B atau apa. Jangan yang gede-gede. Males nunggunya, ini kan cuma buat demo aja. Semua. Pokoknya model-model doang ya. Udah ya? Sekarang kita nanya pertanyaan bego aja apa lah. Cara membuat rendang. Sebanyak ini. Jelaskan cara membuat rendang. Kalau orang Sunda nggak makan rendang, jadi gue pengen tahu aja. Orang Sunda ya. Yang ini Jawa Murtad. Ini bisa ngomong Jawa tuh. Sama ini. Ya, enter. Oke, ini ada 2 model akan punya 2 jawaban. Kita tangkap jawabannya pakai notepad ya. Oke. Bukan notepad. Bagus kok kita Yang sebelah kanan bagus ya. Yang small ini blow on jawabannya bego banget kan ini. Ini 135 M loh, tapi jawabannya bego. Yang kanan oke lah. Pilih daging yang baik bumbunya bisa jawab rendang ya. Pakai bawang emang rendang. Ada ya. Ini jawaban rada halu nih. Bawang merica kayaknya pakai. Oh pakai? Enggak. Oke. Ya udah. Ambil dua-duanya dimasukin ke dalam notepad. Ambil satu-satu masukin ke notepad. Ini baru notepad baru itu. Masukin juga. Kita bego aja sekarang. Baru. Notepad baru. Paste, enter. Paste, gitu ya. Paling atas, ke paling atas. Ini cara ngomong. Kalau saya gabungin dari 3-4 AI, misalnya drop,
ChatGPT, Gemini atau apa, promnya sama, keluar hasil kan? Supaya nggak mendeteksi sebagai plagiat, hasil 3-4 biji itu dijadiin satu, plagiatnya hilang. Cara ngilangin plagiat gitu sebetulnya. Promnya sama, tapi jawabannya beda, ada 3 AI jadi satu. Cara jadi satunya gampang. Udah ke atas, enter, kasih enter. Prompt paling atasnya tulisnya gini. Gabungkan kedua hasil prompt di bawah ini. Oke, di bawah ini titik enter lagi. Parafrase supaya menjadi tulisan yang baik tentang membuat rendang. Gitu. Biasanya kalau saya nulis kan saya pengennya tulisan saya tajam, ngasih lihat yang hal-hal yang baik ditulis juga. Gitu ya. Ini saya cuma masih 2 aja promnya. Select all. Masukin ke AI-nya lagi, tapi jangan pilih yang small, yang gimana doang jadi ambil. Ya, small ini gua, gimana doang. Itu small ini masih ada, enggak? Gimana? Masuk di sini dengan kondisi modelnya gimana doang. Itu jadi 1-2 pro. Bisa 3-4 biji ambil dari ChatGPT segala macam jadi 1, keluar dari 1. Jadi bisa jadi 1 tapi nggak otomatis, manual. Itu caranya. Kalau mau otomatis ada ilmunya satu lagi, harus pakai N8N segala macam buat otomasi proses ini. Bisa. Kenapa ini bisa begini? Bisa ngomong lama bisa. Pak, Besok di demo ini. Itu kan knowledge kan pakai yang Banyak modelnya pakai gimana? nah, knowledge yang dibawa itu yang dari pakai mana pagar. Oh, pagar ya. Itu boleh 2, 3 atau 4. Oh, ini Ya. dokumen. Iya. Belum pernah gue coba. Cobain, bisa nggak? Nah, maksudnya gini Pak. Oh, bisa tuh, bisa. Iya, maksudnya gini Pak. Ini kan kontennya kan masih pakai bahasa Indonesia. Ya. Misalnya kita mau pakai bahasa Arab dan dia belum tahu bahasa Arab, kita kasih knowledge tentang bahasa Arab sampai dia bisa suka lima. Kemudian apakah ketika kita minta menyusun sebuah jawaban dan dari bahasa Indonesia kita pakai bahasa Arab hasilnya? Kalimat prompt awalnya gini, tolong buatkan jawaban pakai bahasa Arab. Cuman kita harus pastiin modelnya ngerti bahasa Arab dulu. Nah, saya nggak tahu model yang mana yang ngerti bahasa Arab. Ini kepaksa kita bentar bisa bukain ini nggak ChatGPT? Gua nggak tahu soalnya. Makhluk nggak pernah pakai bahasa Arab. Buka ChatGPT ya. Sekarang kita tanya model mana? Model inilah model ulama mana? Model ulama apa jangan ya apa yang bisa bahasa Arab dengan baik. Nanti kita pakai bahasa Indonesia, jadi bahan informasi yang pakai bahasa Indonesia, pakainya model yang itu, tapi ditulis buat jawaban dalam bahasa Arab. Jadi keluarin bahasa Arab. Mudah-mudahan belum pernah coba. Nah ini ada Quen Arabic, ada instructor review apa, nah harus pakai kayak gini yang ada tulisan Arabic. Coba masuk ke ulama benernya, ini lagi di ulama kan, kita search, masuk ke model, bisa masuk model atas, tulis Arabic, enggak Arabic aja, Arabicnya aja biar keluar Arabic. Dan itu ada beberapa Arabic itu ternyata. Memang enggak, yang ini pasti Command R7B Arabic, bawahnya lagi ada nggak yang Arabic? Enggak. Ini ada Arabic, ini ada nggak? Ini ada Inggris Arabic, ada beberapa yang punya kemampuan Arab. Bisa dicoba, tapi jangan nanya bagus mana kok? Oh, Bagaimana? ya. Ulama bisa akses terus bisa browsing.
Ulama mau browsing pakai N8N. Jadi N8, jadi kita tempelin ulama ke N8N, nanti N8N pakai agent buat browsing. Ulama yang langsung nggak bisa. Nggak tahu. Ada nggak tool buat browsing? Masuk ke ulama. Kalau nggak gini masuk ke ulama yang dari install. Itu ada di bawahnya ada sebelahnya plus ada gambar bawah. Ada coba integration. Ini yang diintegrasi baru ini sama code interpreter. Coba kalau plus atau plus? Itu ada attach web page. Bukan, itu mah nempelin web page bisa browsing. Google Drive. Kalau ada browsingnya di sini. Kalau ketik URL mungkin bisa sih. Ketik URL. Ya, kalau kayak lainnya. Iya, misalkan ini kan tergantung apa pluginnya atau pelaksananya. Browsing harus install apa lagi? Yang pasti di N8N ada tool buat browsing. Kalau enggak kita tanya dulu ya, ChatGPT ya. Masuk ChatGPT lagi. Bagian ini gue goblok kalau pernah gue pakai buat browsing. Kang, mana? Yo. Ya. Oh nggak kelihatan. Aduh, minta maaf kamera, minta maaf. Ya, karena kita kan terkadang butuh pertimbangan keputusan yang kondisinya update. Iya. Coba masuk ke ChatGPT. Minta dia cek berita terbaru. Adakah plugin untuk browsing di Olama? Jangan di Olama, di Open Web UI. Kalau tambahin kata-katanya, kalau ada bagaimana cara installnya? Cara installnya, saya belum pernah install gini. Kemungkinan ada, kalau browsing aja kemungkinan ada sih. Bisa tuh. Tuh ada beberapa plugin di harus install. Lumayan aja kerjaannya, tapi bisa. PR bagian orang di belakang itu yang menjadi. Paham deh lu. Jadi bisa, tapi harus install. Apa adanya belum bisa. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa tool yang kita pakai sudah serba bisa seperti ChatGPT yang enggak. Ini kan enggak bisa. Jadi seringkali banyak yang enggak ada. Sip. Ada lagi? Yang lain ada pertanyaan? Aman. Sekarang udah jam berapa ya? Ya 9. Tambahan? Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang tadi dipaparkan oleh Romo. Jadi kalau tadi itu secara garis besar jadi tadi yang ditampilkan itu pakai OpenAI itu secara garis besar. Tapi kadang-kala itu ketika kita mengekspor data-datanya ada ngaco. Itu kan kita harus tahu kalau alurnya itu kan PDF itu dibagi menjadi kotak-kotak. Kalau ada 100 halaman itu dari satu halaman itu dibagi menjadi 4. Sudah saya komunikasikan sebetulnya dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian dari 4 bagian itu dibuat lagi buat nge-embednya pakai model lagi. Udah pakai model baru masuk ke database. Nah kalau yang Open Web UI sebenarnya tadi ketika kita masukin data Nah, tadi ketika upload data ini membaca OCR-nya, kemudian model yang dipakai, nah Lazarus bahasa Indonesia. Jadi bahasa PDF itu dibaca sama model Indo baru dimasukin ke database.
proses di belakangnya. Jadi nanti pasti banyak kendala. Kenapa kita masukin datanya ini, kalau keluarnya jawabannya beda. Bisa jadi ketika masukin datanya kita pilih model yang salah. Makanya di Olama itu ada yang namanya buat embedding yang pas untuk bahasa Indonesia itu apa? Itu di sini kan ada embedding. Nah, embedding Gema, ada embedding Nomik, ada embedding Rexby dan sebagainya. Jadi fungsi embedding itu ibaratnya ketika kita membaca membaca teks ini, kalau kemungkinan kan kita nggak mungkin menghafal seluruh dokumen di sini. Nah, proses embedding itu ngebaca intisari daripada kalimat ini. Nah, intisari daripada kalimat ini baru dimasukin ke database-nya. Itu di embed-nya. Jadi kadang ketika embed itu, ketika kita memasukkan data, kata-kata itu ada yang hilang maknanya. Nah, kalau ini bahasa Inggris, terus kita pakai embedding-nya pakai bahasa Indonesia, ada kemungkinan salah mentranslate-nya, mengartikannya. Tentu kan embedding Gema 300 parameter dan sebagainya. Nah, kalau kita kan sebagai manusia, intinya ini 300 parameter sudah di poinnya dari sekian paragraf, poinnya adalah 100 bahasa. Begitupun dengan embedding. Jadi embedding itu bukan berarti si data yang kita upload itu semuanya dimasukin, bukan seperti itu. Jadi dipilih-pilih juga nantinya prosesnya. Nah, kalau yang manual sebenarnya udah saya buatin itu dari manualnya, itu ngebuatkan embednya sampai beres gitu. Cara lainnya pakai Python ya. Pakai Python. Ini pakai Python dia bikin sendiri kalau dia mah. Pakai Python juga. Biar ada error bikin sendiri. Sama aja. Dan di sini benar kan yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau butuh lebih jauh terkait ini, paling nanti saya share ininya gitu. Itu sampai di mana. Tapi kalau secara keseluruhan dari model install, cara pakai muncul itu mudah sebenarnya. Cuma balik lagi kepada yang namanya kita kan butuh data yang valid kayak gimana, hasilnya kayak gimana, terus formatnya kayak gimana, modelnya kayak gimana. Jadi udah saya dokumentasikan berdasarkan apa yang saya butuhkan gitu. Kendala-kendalanya seperti itu. Kemudian kan tadi sempat saya bilang kan di ChatGPT kan ada yang buat nge-create gambar. Nah, gimana caranya Olama ini bisa nge-create gambar? Salah satunya saya install ComUI. ComUI itu ini ada yang 8N contohnya. Ini 8N kalau ini. Install di sini di lokal, kemudian ComUI itu ComUI. 8188 biasanya deh. 8188 sih biasanya. Oh, lu beda. Karena ini kita ngebuatnya lokal, jadi mau ngebuat gambar apapun bisa. Jadi saya cek dulu kan kemarin kasih pakai Mas Agung. Jadi takut Mas Agung nge-create gambar yang aneh-aneh. Jadi saya sembunyiin dulu di sini. Mulus gambarnya. Jadi kan bisa di ini tinggal ini diintegrasikan. Jawab dulu mau, jawab dulu. Telepon ya. Udah yang manggil. Ya, telepon istrinya itu Paul. Udah jam 9 malam. Ini prosesnya, jadi prosesnya itu pakai model buat gambar, kemudian di sini buatkan gambar dengan sekian, kemudian tangannya nggak boleh salah gitu. Kemudian baru ke sini, nge-create gambarnya di sini. Contoh ini nge-create gambar. Kok pakai baju? Dia tergantung modelnya. Yang dari sini dikombinasikan OpenWebUI. Jadi OpenWebUI kita tinggal tarik-tarik ininya, panggil ID-nya, dan di sini juga udah ada sendiri. Di OpenWebUI ini untuk nge-create gambar, nah image, ambil server untuk UI, ini kata-katanya. Kemudian nanti tinggal di sini, membuatnya di sini, buatkan gambar kayak ini langsung lempar ke
UI gitu, secara interface gitu. Jadi di samping untuk membuat gambar, membuat yang ada program puisi atau kode itu bisa dimodifikasi lagi. Rencananya sih saya nanti mau pakai yang suara, ini yang Open Web UI. Paling satu lagi Pak ya. Buat suara. Lama CPP. Masih kuat nggak? Masih. Masih. Ayo. Aduh. Yang buat Nanya dulu aja ini. ini cuma sedikit. Tadi kan saya pernah bilang ada kalau yang Open Web UI, kemudian Olama itu kan biasanya pakai server mahal dan pakai yang lama CPP. Oke. Jadi kalau kita lihat lama CPP untuk lama CPP ini sama misalnya kalau di Windows itu cuma get install lama CPP, kalau di Mac ini mau Mac sama Linux kan sama beritanya, kemudian portnya berapa. Ini saya udah coba diinstal yang Microsoft Surface yang versi bawah, ini bisa jalan kalau cuma sekedar suruh buat puisi, buat itu. Soalnya tadi pakai brew doang. Iya, cuma gitu Pak. Udah gitu doang. Udah. Ada UI-nya sekali ya. Langsung. Saya belum pakai lama CPP soalnya. Sama. Nanya juga gue. Soalnya lebih enteng daripada Olama. Nah ini kurang lebih tampilannya. Tadi saya coba install. Nah ini saya install cuma new tadi. Boleh install gitu. Nah cuma sedikit, otomatis langsung membuat modelnya. Ini tadi saya coba buat, saya buka dulu dari atas. Ini bikin modelnya pakai Python atau gimana? Hah? Otomatis ini ada ketika tadi apa namanya cuma install pakai laman CPP ini kita. Nah, ini install Winget, install laman CPP, nanti download dari GitHub. Kemudian ini perintah-perintah yang ada. Ini ada lama server, ada lama range. Kemudian untuk install modelnya di sini ada Gma1b dan diambil dari BGML, ORG. Nah, kalau mau nyari model yang lebih kecil, tinggal ke GitHub, cari BGML, ORG. Nah udah beres, tinggal di running pakai ini namanya. Runningnya bentuknya CLI. Oh CLI. Tinggal di running tadi secara ini perintah-perintah umum, lama batch, kemudian lama quantity, lamaran, lama server, lama token, lama ini contoh-contohnya. Kemudian untuk menjalankan cukup lama server, AF, BGML, ORG, 3B, IT, langsung nanti membuka IP lokalnya. Nah, membuka IP lokal, ini membaca, terus ini download dulu, dan download nanti membaca 127.01 ini. Ini, kurang lebih ini, langsung kebuka. Ini Pak. Jadi ketika Ini lama CPP. ya, tadi kalau kita menjalani nama server. Nah, contoh saya buatkan langsung buka ini, langsung otomatis buka. Nih, ini tadi udah saya coba buatkan login HTML, lumayan bisa yang membuatnya. Berikut HTML contoh sekian. Ini lagi baca output tokennya. Beres. Nah ini jadi kalau bedanya nama Olama sama yang lama CPP, ketika kita klik kalau Olama itu membutuhkan Open Web UI untuk tampilannya, kalau lama CPP nggak perlu membutuhkan Open Web UI.
cuma tinggal menjalankan perintah yang sebaris, otomatis nanti membuka IP lokal. Nah di sini langsung membaca di sini pakai Gema 1B wajib 4 book tinggal digunakan. Jadi sorry ini Open Web UI-nya keinstall Otomatis bawaan. Oh bawaan dia. Bawaan. Ada rack-nya juga tuh. Menunya cuma ini Pak, cuma langsung setting. Kalau yang tadi kan ada rack, ini kan buat Nggak ada rack. enggak, bukan tampilannya aja. Tampilannya udah mirip aja. Ya daripada di komen gitu. Cuma kebutuhan komen atau apa, atau saya buatkan berita. Mas ini barang gede. Berarti model yang CPP dengan yang Python tadi beda ya? Beda. Yang satu GGUS, satu Walaupun modelnya sama, misalkan Iya. Gamma 3270B di CPP dengan yang Python beda ya? Pak, ya? Tergantung di GGML-nya, di sini ada di GitHub-nya. Ini lagi dibuat, tadi dibuatkan berita agak lumayan bagus dibanding yang 200 yang 130. Ini tuh langsung nge-print untuk berita dengan. Terus dia juga nggak bisa membuat. Nah, maksud saya dia masih baik hati dikasih huruf-huruf gitu. ya, Persentase juga. paling kalau yang tadi bagaimana Pak? Oh ya akhirnya Pak. Ini mah cuma tampilan webnya aja daripada di komen gitu. Beda apa Pak? Cuma tampilan visualnya. Jadi seperti itu bedanya. Kalau versi udah itu pakai yang nama CPP itu cukup bisa dipakai juga. Kalau untuk yang agak bisa diintegrasikan dengan UI, kemudian kita pakai, kemudian tadi banyak lah itu bisa pakai Olama. Nah kalau kemarin saya itu udah coba yang N8N kan biasanya pakai model yang begini. Dan saya coba integrasikan pakai yang Olama. Dan saya coba-coba. Jadi biar nggak ketergantungan. Itu Pak. Ada pertanyaan terakhir? Gampang, aman? Aman? Padang aman? Padang panjang aman? Nggak ada? Oh ada. Ini gue ngeliatnya orang Padang panjang dulu. Berarti lama CPP dia kalau untuk nama knowledge-nya manual. Dia belum komputer. Pakai Python bikin sendiri dia. Modelnya sama. Modelnya beda sama kayak kayak Olama ada di Nama modelnya sama tapi beda sumber. langsung di Hugging Face. Dia pakai Hugging Face, tadi yang lama dari Olama ke Pop. Jadi beda formatnya. Tapi sama. Jadi mereka waktu bikin model biasanya bikin dua model, satu masukin Olama, satu masukin ke Hugging Face. Atau ini model yang ada support. Ini lagi nyari. Tapi namanya sama sih. Cuma yang lama CPP nggak ada rack-nya, RAG-nya nggak ada, harus bikin RAG sendiri pakai Python. Tadi saya agak lewat dari lain tadi terkait dengan waktu instalasi Open Web UI. itu tadi ada instrumen yang harus Disambungkan ke Olama. iya antara sebenarnya kan supaya ngebentuk level yang ada jalan sama pasukan yang sama. Jadi waktu kita install Open Web UI itu ada konfigurasinya. Kalau udah install Open Web UI ada konfigurasinya. Ini saya masih ngomong ya. Caranya gampang sih, masuk ke konfigurasi nanti ada menu untuk connection sambungan ke
AI, ke LLM. Dia bisa nyambung ke OpenAI, bisa nyambung ke Gemini, bisa nyambung ke Olama. Nanti kita kasih tahu URL-nya apa, port API-nya berapa. Yang Olama portnya adalah 11.434. IP address-nya dari lokal. Kalau yang ke Open Web UI, pakai API, pakai duit. Gemini itu. Jadi kalau yang luar pakai duit, kalau yang Olama nggak pakai duit. Itu aja bedanya. Tapi ada di konfigurasinya sih. Ini apa nih? Ini yang model yang lama. Oh, lama CPP. Ini yang lama CPP ini ada dari Hugging Face. Itu di gmfl.org/collection. Ini daftar model yang ada di buat lama CPP. Udah disiapin di huggingface.co. Oh ya, CO ya. Bisa masuk ini nggak? Masuk ke yang ini, yang Open Web UI buat kasih lihat konfigurasi Open Web UI. Karena itu ya. Itu ada di user ya. Klik user itu ada di admin panel. Oke. Admin panel setting. Oke. Kok nggak ada connection sih? Bukan yang ini. Bukan, coba ulang lagi. Bukan. Coba masuk lagi ke Aulia. Atas itu setting. Interface. Ada sambungan nggak? Ada koneksi. Terus melihat kalau itu nggak kelihatan. Bukan masalah aku pribadi kayak ya. External tools. Hah? Ada di mana ya? Coba cari dulu bentar, ini lagi penasaran. Kalau di sini ada nggak? Bukan. Settingan ini dia. Ini dapat menu dari mana nih? Ini menunya dari mana nih? Ini ada connection soalnya. Ini dapat dari mana? Hah? Apakah data General. Ini setting ini ada connection kan? Nah ini ada sambungannya nih. Jadi dia bisa nyambung ke Open Web, Open AI. Ini pakai API, ini lagi jual enable, lu pakai duit begini lu. Kalau saya yang ini yang di set 192, 168, 6630, 1143 itu nanti ngomong sama lama. Jadi settingnya di situ sih. 50 bang. Iya. Gua ngalangin kamera nanti gua. Kameramen ribut bukan. Sampai web. Aman? Aman? Beri aplaus dulu pada Pak Aulia. Kita tutup sampai malu, mau ditutup gimana? Bayar dulu malu, bukan gue. Oke. Pak Ul ini dipulangin dulu Pak Ul, ini punya orang. Itu bawa sampai rumah. Besok double. Oke. Terima kasih Pak Ul. Materinya sebetulnya mau ditambahin tadi kalau kurang. Tapi karena sudah mendekati jam 9, waktunya mungkin istirahat, mungkin juga ada yang belum mandi. Lu jangan jual deh mandi. Sama saja belum. Oke, yang pertama mungkin sebelum kita istirahat, mumpung masih pada ada yang bawa mobil di depan ya, mungkin bisa dimasukin. Ada yang bawa motor di depan, mungkin atau di belakang. Depan situ. Depan. Oh sana. Ya. Di luar pagar. Iya, di luar pagar. Dalam pagar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru dimasukin dalam pagar aja. Kalau motor saya di dalam pagar soalnya. Oke, dalam pagar ya. Jadi supaya tidurnya nyenyak. Terus besok lagi kurang lebih jam 6 olahraga, di bawah adanya pingpong ya, ikut pingpong itu.
Kalau enggak ya ke belakang itu ada goals. Belakang sini. Nah, terus kita sempat sarapan. Nah, mungkin yang besok teman-teman dari Ubuntu yang pagi ya, mungkin bisa dikasih tahu. Terus habis itu karena nukiran jadwal sama profnya setelah Ubuntu. Kemudian dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira itu selamat istirahat, nggak usah naik rooftop di atas, ya cukup sampai situ. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.